Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Al-Quranul Karim. Tema kita masih tentang Al-Quran, yang seharusnya tema ini sudah kita pahami, kita yakini, kita amalkan, dan tidak ada kamusnya bagi kita sebagai seorang muslim tidak bisa baca Al-Quran. Ini Al-Quran doman hidup kita, rujukan hidup kita, aturan hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk mengatur kita manusia. Dari sejak Nabi kita Muhammad SAW sampai nanti akhir zaman ini, manusia terakhir, Al-Quran tetap aplikatif dalam kehidupan kita. Karena ini adalah kalamullah, ucapan Allah, kata-kata Allah, yang mustahil ada seorang pun di dunia ini manusia yang bisa mencoba untuk menyerupai, mengeluarkan kata-kata yang sama dengan Al-Quran. Quran itulah tali Allah yang sangat kokoh. Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran, najah, kita akan sukses hidup kita. Tapi na'udzubillah, kalau kita berpaling dari Al-Quran, halak, kita akan celaka. Celaka di dunia dan celaka di akhirat pula. Ya, dan setiap tali-tali yang dipegang oleh manusia selain Al-Quran pasti terputus. Apapun pula, setiap ada masalah, setiap ada problem, setiap ada qadiyah dalam hidup ini, problem dalam hidup ini, benturan dalam hidup ini, kita kembali pada Al-Quran. Di situ kita mendapatkan solusi. Tapi kalau kita keluar dari Al-Quran, pasti nambahin masalah, bukan menyelesaikan masalah. Jemaah sekalian, Quran sudah sepakat Rawdatul Ulama wa Bustanul Arifin. Ini kebun para ulama. Jadi ulama-ulama kita terdahulu, namanya tetap manusia, di saat muncul kegundahan masalah, kembali pada Al-Quran. Di situ mendapatkan solusi, sekaligus juga ladang kebun yang menyejukkan pula buat orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya. Dan dengan ilmu-ilmu Al-Quran, semakin kita kaji Al-Quran, hidup kita akan semakin terarah, punya semangat hidup. Subhanallah, sebagaimana saya katakan pula, Al-Quran memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Awal penurunannya Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, bahkan dalam bulan Ramadan kita sering mendengar ayat ini juga, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Ini sepakat para ulama, turunnya Al-Quran memang sekaligus jumlatan wahidah, sekaligus turun itu pada bulan Ramadan. Kemudian kita memperingatinya tiap tahun, setiap tanggal berapa? 17 Ramadan. Ada yang mengatakan pas malam Lailatul Qadar. Ini khilaf di antara ulama-ulama kita. Tapi turun dari langit Lauhil Mahfuz dari Allah, turun ke langit dunia, Pak. Dari langit dunia disesuaikan dengan kondisi yang ada selama 23 tahun itu. Ya. Nah, saudara, ini sengaja oleh Allah supaya mudah bagi kita
untuk merenungi Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan dicontohkan langsung oleh Nabi SAW bagaimana mengaplikasikan Al-Quran. Karena diturunkannya disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada, tuntutan-tuntutan real di lapangan yang terjadi di zaman Nabi selama 20 tahun lebih seperti itu. Subhanallah, kemudian Nabi menyuruh kepada para sahabat ya untuk menulis ayat ini, Al-Quran ini. Tolong gabungkan ayat ini dengan ayat ini di satu surat namanya surat ini. Makanya jangan kaget, kenapa Ustaz ayat pertama yang turun Iqra kok diletakkan pada juz yang ke 30? Seharusnya kalau kita mengikuti sesuai dengan rentetan ayat, Iqra diletakkan pada apa? Pada surat pertama, bukan Al-Fatihah. Tapi yakinlah, di Lauhil Mahfuz itu yang turun saat ini yang kita dapatkan itulah Quran yang Allah siapkan untuk kita. Oleh Nabi kemudian ditata jemaah sekalian seperti itu. Nah, alhamdulillah Nabi meninggal dunia tuntas sudah. Al-Quran 30 juz dan oleh para sahabat ditulis di bebatuan, di pelepah korma. Kemudian di masa Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dicoba ditulisnya Umar. Tuntas itu di masa Sayyidina Utsman bin Affan menjadi Quran 30 juz yang sampai sekarang kita merasakan. Tidak ada satu ayat pun, jangan satu ayat, satu kalimat pun, jangankan pun satu kalimat, satu huruf pun yang tertinggal atau ada orang mencoba untuk mengambil, menyelisihi satu ayat, pasti ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan akan dijaga. Inna anzalnahu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran itu, dan kami pun yang akan menjaganya sampai hari kiamat. Ya, ini Pak, penjagaan Allah bukan hanya tulisannya saja ya. Ya, tapi juga sampai penafsirannya pun juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang unik-unik Pak, mencoba untuk menafsirkan Al-Quran mengikuti hawa nafsunya, pasti nanti akan muncul generasi yang lain Pak menjaganya ini. Dan sekarang saya pikir melihat bagaimana kondisi yang ada pada bangsa dan negeri ini, masyaallah muslimin. Quran betul-betul menjadi sesuatu yang sangat istimewa dan dijaga oleh Allah. Ini sekaligus Pak, Allah masih mencintai kita semua. Ya, saya katakan apa yang terjadi pada bangsa dan negeri ini saat ini, ya, gonjang-ganjing terhadap kitab Al-Quran, khususnya pada Al-Maidah itu cara Allah mencintai kita supaya kita sadar. Dan sekarang alhamdulillah Pak, dengan cara Allah, seluruh kaum muslimin di Indonesia bahkan di dunia ini Pak, ya, ini tafsir gratis. Ya, pengajian gratis, semua orang jadi sadar tentang esensi ayat yang kemudian menjadi masalah yang ada satu orang yang mencoba untuk menyelisihi penafsiran yang sebenarnya seperti itu. Alhamdulillah. Saudara, saya juga sudah membahas pada pertemuan yang lalu bagaimana sikap kita pada Al-Quran. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, dengarkan Quran itu. Jadi kita sebagai seorang muslim, setiap ada lantunan ayat-ayat Allah, Al-Quran dibaca, wajib bagi kita untuk mendengarkannya. Kalau kemudian tidak memungkinkan, kecilkan atau matikan. Itu adab kita terhadap Al-Quran. Bahkan wa ansitu, diam. Jangan sampai nanti omongan kita mengalahkan Quran yang dibaca oleh saudara kita, baik dibaca secara langsung ataupun lewat media yang ada, jemaah sekalian. Kenapa kata Allah? La'allakum turhamun. Orang kalau sudah suka mendengarkan Al-Quran dan diam ketika dibacakan Al-Quran, niscaya rahmat Allah akan turun kepada kita. Niscaya kamu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun. Ikhwatul iman, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian yang patut jadi perenungan buat kita semua, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Ini menarik Pak. Sesungguhnya kami sengaja menurunkan Al-Quran berbahasa Arab. Kenapa kok tidak berbahasa Sanskerta Pak ya? Oh, semakin tidak paham lagi sampean. Kenapa sampean kok tidak diturunkan dengan bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bugis, bahasa Batak,
bahasa Inggris, bahasa Eropa, ya, Perancis, Belanda dan lain sebagainya, bahasa Afrika. Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan bahasa apa? Arabia. Ini sekaligus saya luruskan Pak ya, ini penting. Bagaimana sampai harus mencintai bahasa Arab ini. Ya, walaupun nanti orang Arabnya tidak selamanya juga bisa berbahasa Arab Pak. Saya jadi contoh, bukan jadi contoh Pak. Saya jadi punya pengalaman ini. Banyak sahabat-sahabat saya Pak ujian nahwu saraf kalah dengan kita semua. Ya, diajak ngomong bahasa Arab yang fusha, tidak nyambung mereka Pak. Mereka punya bahasa, tapi bahasa ammi, bahasa kampungan. Ya, akhirnya bukan bahasa formal. Ini bukti bahwa bahasa Arab ini bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Quran diturunkan juga dengan bahasa Arab. Dan nanti di akhirat juga kita akan berbahasa Arab. Wah subhanallah Pak, tidak ada di antara kita yang merasa kesusahan membaca bahasa Al-Quran ini. Semua bangsa, semua ras manapun pula, itu bisa dengan lancar nutq, ya, mengeluarkan suaranya dari lisannya untuk bisa berbahasa dengan fasih. Saya di Timur Tengah itu berbagai macam ras Pak. Ras Melayu jelas lah ya, Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina, Kamboja ya. Itu ras Melayu Pak. Hampir sama lah logat-logatnya. Meningkat naik ke atas sedikit Pak, mulai masuk ke Bangladesh, Pakistan, India, mulai agak medok sedikit ya mas sekalian. Terus baru masuk Pak, Arabnya sendiri. Di Arab sendiri beda-beda, Yaman sendiri, Oman sendiri, Emirat Arab sendiri, Dubai sendiri, Qatar sendiri, kemudian Bahrain sendiri, Kuwait sendiri, terus masuk ke Saudinya sendiri, masuk ke Syam Pak, Palestina, Libanon, Yordan, kemudian Suriah. Ini 4 negara besar di Syam. Beda-beda masing-masing negara ini jemaah sekalian logatnya. Jadi begitu ketemu dengan Al-Quran, satu bahasa jemaah sekalian. Allahu Akbar. Apa kata Allah? La'allakum ta'qilun. Kalau kau mendalami bahasa Al-Quran, mendalami Al-Quran yang berbahasa Arab itu, niscaya kamu menjadi orang yang cerdas, yang berakal, yang pintar. Ya, pintar Pak. Pasti sudah itu. Orang kalau dipaksa berbahasa Arab, memang kaidahnya beda Pak. Berpikir kita kalau berbahasa Arab ini jemaah sekalian. Sampai ada yang mengatakan untuk melihat kecerdasan seseorang, lihat cara bicaranya ketika berbahasa Arab. Baru ketahuan nanti Pak, orang itu orang pintar. Kalau bahasa Inggris banyak Pak. Ya, saya melihat bagaimana orang-orang Cina ketika berbahasa Arab. Sama Pak. Dan kita memahaminya semuanya jemaah sekalian. Nah saudara sekalian, monggo ya, saya berharap jangan sampai ada di antara kita tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Apalagi Allah juga mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat 9 itu, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, bisa memberikan hidayah, petunjuk, arahan hidup. Lillati hiya aqwam, bukan arahan hidup yang lurus Pak, tapi yang lebih lurus, aqwam. Tepat Pak. Kalau orang kembali pada Al-Quran, diberi hidayah oleh Allah Pak. Dan hidayahnya dari Allah ini jitu Pak, tepat sasaran. Ya, saya pikir kita semua merasakan lah. Setiap ada problem, coba Pak tawassul dengan Al-Quran. Ya, tawassul dengan Al-Quran. Terasa Pak. Ada problem anak, baca Quran. Ada problem suami atau istri, baca Quran. Ya, ada problem pekerjaan, baca Al-Quran. Nanti diberi oleh Allah arahan hidup yang sebenarnya. Lillatihi aqwam. Wa yubashshirul mu'minin. Tidak hanya itu, juga Al-Quran bisa memberikan kabar gembira bagi orang mukmin. Alladzina ya'maluna shalihati, bagi mereka-mereka yang beramal saleh karena melaksanakan kandungan Al-Quran, anna lahum ajran kabira, bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Ini Quran. Berikutnya juga Allah mengatakan sama Al-Isra ayat 45, suratnya sama ayat 45, Allah mengatakan wa idza qara'tal Qur'ana,
Apabila engkau ya Muhammad membaca Al-Quran, berarti kita juga sama Pak. Apabila kita membaca Al-Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Aku jadikan di antara engkau ya Muhammad, di antara kita ini Pak yang membaca Al-Quran, dengan orang-orang yang tidak punya orientasi akhirat, hijaban mastura, ada hijab Pak, benteng yang membentengi kita, tabir yang menutupi langkah-langkah kita, sehingga langkah-langkah kita tidak ketahuan oleh musuh-musuh kita. Masyaallah. Allahu Akbar. Nah, ini banyak sekali contoh-contohnya. Saya jadi teringat apa yang terjadi pada saudara kita di Gaza, di Palestina. Ya. Dulu ketika jihad Afghanistan juga begitu Pak. Senjata paling utama menghadapi mereka Quran. Akrabnya mereka dengan Al-Quran sampai tidak ketahuan Pak di mana keberadaan mereka. Mereka gemetaran, ketakutan, padahal sudah lihat musuh di depan mata Pak. Pas mau mendekat belok ya Mas kalian. Kenapa demikian? Saya katakan ini hijab mastura. Padahal kalau dia jalan sedikit lagi ketahuan Pak. Sekian puluh orang kaum muslimin mujahidin tinggal dibom saja Pak, dibombardir, selesai. Tapi diakrabkan dengan Al-Quran, mereka miring Pak. Seakan-akan dibelokkan oleh Allah SWT. Banyak contohnya nih Pak, terlalu banyak contohnya jemaah sekalian. Pentingnya kita membaca Al-Quran sehingga kita akan dijaga. Hijaban mastura. Termasuk juga di sini orang kalau akrab dengan Al-Quran, hijab dari jin dan syaitan. Tidak ada kamusnya orang yang akrab dengan Al-Quran membaca Al-Quran kemudian kesurupan. Tidak ada kamusnya orang yang akrab dengan Al-Quran kemudian kesetanannya. Tidak ada Pak. Pasti dia tenang. Kenapa? Karena dia akrab dengan Al-Quran, dibersamai oleh malaikat-malaikat Allah dan tentu juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir ayatnya saya bacakan juga sebelum saya masuk ke hadisnya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazididz zalimina illa khasara. Sengaja kami turunkan Al-Qur'an di mana dalam Al-Qur'an itu ada obat. Ya, Quran itu obat, syifa obat Pak. Coba sampai nanti ketika sakit-sakit sedikit Pak, sebelum mengeluh ke dokter, baca Quran. Tawasuli Pak. Hatta sakit gigi Pak. Ibnu Qayyim rahmatullah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa cukup jelas itu. Sakit gigi pun aku sebelum datang ke dokter yang orang ahli masalah menata gigi ini, aku coba tawasul dengan Al-Quran. Kadang baca Al-Fatihah, kadang baca ayat syifa, ayat seperti ini yang sekali dibaca berulang-ulang gitu. Diketkan dengan airnya diminum Pak. Faburitu biiznillah. Perutku sakit sebelum saya ambil obat obat sakit perut, saya ambil air, saya bacakan Al-Fatihah, saya bacakan ayat-ayat syifa. Kemudian saya yakin dan saya minum itu. Perutku sembuh dengan sendirinya. Ini kembali kepada keyakinan kita Pak dan kuatnya tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak hanya penyakit mengobati penyakit fisik, tapi juga syifa lima fis sudur, mengobati juga penyakit hati yang dengki, yang iri, yang hasad, yang suka gundah, gelisah, sedih dan lain sebagainya. Baca Al-Quran. Termasuk juga syifaul fikrah, mengobati pemikiran kita Pak. Otak kita, akal kita bermasalah, pusing, yang banyak beban di kantor, baca Al-Quran. Syifa. Kemudian Allah mengatakan warahmatul lil mu'minin. Al-Quran juga bisa memberikan rahmat bagi orang-orang mukmin. Rahmah. Apa rahmah ini jemaah sekalian? Ada kelembutan nanti pada masing-masing kita. Ada kasih sayang Pak. Ustaz ada hafid Quran kok ngamuan Ustaz? Ada Pak, ada sering kita dapati Pak. Suaranya bagus, tapi tersinggungan Ustaz gitu. Katanya di sini warahmatul lil mu'minin gitu. Tinggal kita tanya Pak ketulusannya ketika baca Quran, keikhlasannya ketika baca Quran. Kalau baca Quran karena Allah, ya niatnya taqarrub ila Allah. Baca Quran tidak ada niatan-niatan tertentu, pasti kita dibuat tenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Ibu, wala yazidudz zalimina illa khasara. Tidak bertambah bagi orang-orang yang zalim itu kecuali kerugian dalam hidupnya. Maknanya apa? Orang kalau tidak akrab dengan Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak mau baca Al-Quran, tidak mau mentadabburi Al-Quran, tidak mau mengamalkan kandungan Al-Quran, berarti orang itu orang yang zalim kepada dirinya.
Tidak ada tambahan bagi orang-orang yang seperti itu akan kezalimannya kecuali kerugian dalam hidupnya. Rugi di dunia dan rugi pula di mana? Di akhirat. Baik. Saya sekarang akan bacakan jemaah sekalian 2 atau 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi." Masya Allah. Orang yang suka membaca Al-Quran sementara dia mahir, Pak. Suaranya bagus, tajwidnya bagus, makhraj hurufnya juga bagus, dan dia menikmati baca Al-Quran. Ma'as safarah al-kiramil bararah. Masya Allah, nanti akan dibersamai orang itu bersama malaikat-malaikat yang penuh dengan kebajikan dan kemuliaan. Jadi Pak sampean nanti disandingkan dengan malaikat-malaikat yang penuh kemuliaan dan kebajikan. Allah keluar dari alam kubur Pak sudah bersama dengan malaikat. Di surga juga didampingi malaikat. Di dunia pun juga didampingi oleh malaikat. Ini hadisnya saya pikir cukup jelas. Orang kalau akrab dengan Al-Quran, malaikat mendampingi kita langsung. Pasti sudah itu. Pasti. Ya. Dan jangan khawatir bagi orang yang baru belajar. Walladhi yatata'ta' bil Qur'an fihi, ya, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' bihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Bagi orang yang baru belajar Al-Quran kemudian dia yatata'ta', apa yatata'ta ini Pak? Terbengah-bengah. Kira-kira begitu Pak. Bismillah terus sampai capek ya Pak sekalian. Saya teringat tetangga saya Pak, udah meninggal kemarin Pak. Namanya Pak Dalimun rahimahullah. Itu pertama kali menghidupkan apa orang tua ngaji di masjid saya. Tidak bisa baca Quran. Umur sudah 60 tahun lebih. Bisa dibayangkan. Ada masjid senangnya luar biasa Pak. Terakhir sakit kemudian tidak bisa ke masjid lagi. Dan matinya pun juga mati mendadak luar biasa jemaah sekalian. Dibuat oleh Allah sehingga tidak banyak merasakan sakaratul maut, kira-kira begitu. Ya, itu ya tapi rutin tiap subuh Ramadan Pak, sepanjang Ramadan. Masya Allah. Kadang-kadang yang ngajar nggak telaten nih Mas kan. Tapi kita nikmati karena ada orang tua pengen akrab dengan Al-Quran. Tahun berikutnya Pak sudah mulai lancar sedikit ya Mas sekarang ini. Tapi orang tua kan agak susah memang kalau tidak tiap hari dilatih, lidah ini Pak agak kaku. Tapi alhamdulillah ya Mas sekalian. Itu orang-orang kayak gitu kata Nabi mendapatkan 2 pahala. Pertama pahala bacanya, yang kedua pahala capeknya. Pahala juhud kesungguhannya ya maksudnya. Untuk kemudian bisa membaca Al-Quran. Bagi yang lancar, syukur sudah Pak. Sampai pasti didampingi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Saudara, terakhir saya ingin mengakhiri dengan satu hadis Nabi dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwama wa yadh'u akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan Al-Quran ini beberapa kaum. Jadi Pak, kalau kita ingin terangkat, punya izzah, punya harga diri, tidak ada jalan lain kecuali sampai harus akrab dengan Al-Quran. Tapi ingat, wa yadh'u akharin. Allah juga akan merendahkan kaum di saat kaum itu meninggalkan apa? Meninggalkan Al-Quran. Sering saya ingatkan, Pak ya, memberikan contoh apa yang terjadi di Turki saat ini ya. Yang terjadi juga di Gaza, di Palestina. Kenapa sampai sekarang Palestina dijaga oleh Allah? Turki kemudian mandiri sampai Eropa semua merengek-rengek Pak, meminta-minta supaya segera bergabung dengan Turki, bergabung dengan dunia Eropa. Inggrisnya pecah Pak, Turki supaya masuk. Kenapa? Karena diminta Turki supaya bisa menyelesaikan problem negara-negara yang sudah kacau balau seperti itu. Turki sekarang Pak satu-satunya negara di antara Eropa dan Asia ini yang tidak punya utang Pak. Bahkan ngutangkan Pak, ke IMF juga ngutangkan, bukan dia ngutang kayak kita nih Pak. Kalau kita ini sudah ratusan triliun, mungkin ribuan triliun kita ngutang ya Mas sekalian. Dia nggak punya utang. Sampai lihat Pak apa masalahnya? Sekarang Quran sudah di mana-mana Pak. Ketika dikudeta Pak, siapa yang kemudian menjadi penopangnya jamaah sekalian? Masjid Pak. Yang masjid-masjid itu penuh dengan orang banyak belajar apa? Al-Quranul Karim. Jadi akan diangkat kaum ini kalau kita baca Al-Quran. Sama Pak di Gaza.
Di Gaza bisa jadi saksi juga. Kenapa para mujahidin di tengah malam terus baca Quran, tidak takut sama musuh gitu. Kecil Pak, dibombardir 2-3 kali selesai sebenarnya Pak, tapi bertahan sampai sekarang. Kenapa? Diangkat derajatnya karena apa? Karena masalah Al-Quran. Dan tiap tahun Pak itu mengeluarkan alumni ribuan yang hafal Qurannya Pak sekalian. Nah, kalau kita jadi pengen negeri ini juga menjadi baldatun thayyibatun, terangkat wibawa kita dan marwah kita. Tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada Al-Quran. Sampai demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bagaimana sikap-sikap Nabi dan para sahabat terhadap Al-Quran. Kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minal rasyidin birahmatika ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Pas Pak ya. Pas untuk ya. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.